Ya guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian ya dan sharing pengalaman menggunakan raket dari Hikwa yang serinya adalah CS Power 8. Jadi CS Power 8 ini adalah raket kolaborasi antara Cendol Sport dengan Hikwa. Mereka mengeluarkan 3 seri raket ya, yang saya pegang ini adalah CS Power 8. Dua yang lainnya yaitu ada CS Power 7 dan CS Power 9 ya, masing-masing beda warna dan ini beda spesifikasinya. Untuk yang CS Power 9 ini glossy ya, warnanya glossy sendiri, dia 5U dan medium flex. Kemudian yang CS Power 8 dia matte atau doff ya, dia 4U dan dia medium. Kemudian yang CS Power 7 ini dia matte juga doff dan dia 3U dan medium stiff ya. Jadi menyediakan 3 raket dengan spesifikasi yang berbeda. Jadi tinggal kalian pilih ya, kalau kalian ingin membeli raket dari Hikwa CS Power, tinggal sesuaikan aja dengan kemampuan kalian, level kalian atau gaya bermain kalian ya, karena masing-masing berat dan stiffness-nya juga berbeda-beda ya. Oke, sekarang kita akan review yang CS Power 8 ya. Untuk yang CS Power 9 dan 7 nanti di lain kesempatan kita akan review secara terpisah ya. Dan ini tadi juga saya sudah habis pakai bermain guys. Saya bawa 5 raket nih tadi ya. Bawa 8 raket malahan, cuma saya pakai 5 aja ya. Cuma main 2 game. Saya bawa pakai bermain CS Power 8, kemudian ada juga ini raket Kansa ya, harganya murah tapi enak guys, Kansa kayu dan Kansa air ya. Menariknya karena ini juga untuk connya dia seperti raket mahalnya raket mahalnya Yonex ya. Tadi juga pakai Yonex Dunlop Biomimetic Power 6100, ini kemarin sudah saya review. Ini raketnya enak juga guys, tidak banyak yang tahu. Kemudian brand Pro Champs yang serinya Smash Pro 999, ini raketnya enak ya, saya cocok ya dengan yang Smash Pro 999 warna hitam kuning ini ya. Dari beberapa seri barengannya dengan ini kan ada 888, 999 dan 1000 ya. Saya cocok 2 ya, Smash Pro 999 warna hitam kuning, sama satunya lagi itu Smash Pro 1000 yang warnanya putih guys, tapi lagi dipinjam teman ya. Di lain kesempatan kita akan review ini ya, juga yang Kansa kayu dan airnya nanti saya akan review lengkap ya. Kemarin baru review first impressionnya aja ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke sini ya. CS Power 8 ya, sudah lumayan lama ya raketnya dan saya baru bisa review sekarang ya. Sudah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan dan ini raketnya menurut saya lumayan enak ya. Feel-nya enak dipakai, nyaman, nggak susah, adaptasinya juga mudah. Swingnya enak. Untuk pemula menurut saya oke, bisa. Untuk intermediate bahkan yang jam terbangnya udah tinggi, untuk pemain-pemain tarkam pun ini menurut saya masih masuk ya guys. Raketnya mudah, nyaman, nggak susah adaptasinya. Kemudian secara performa ini raketnya stabil ya. Nanti kita akan lihat ya untuk spek pabrikannya, kemudian setelah dihitung ya spek realnya, kemudian setelah tersetting ini bagaimana ya. Kita ke ini dulu ya raketnya. Untuk harga ya, untuk harga ini dibanderol di harga 500 ribuan ya guys, karena raketnya itu dia limited edition ya, jadi harganya segitu. Raket kolaborasi biasanya end capnya akan modelnya gold seperti ini ya, jadi dia mewah guys. Ketika kalian membeli ini ya, harganya 500 600 ribuan ya, kalian akan mendapatkan satu batang raket sama tas serut seperti ini ya. Oke, untuk kontak personnya nanti kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Kalau saya cari di toko online waktu itu belum tersedia ya, tapi kalian bisa cek aja di Facebooknya, cari aja Cendol Sport ya, atau kontak yang saya sediakan di bawah. Nanti kalian hubungi aja ya langsung ke penjualnya. Oke, seperti itu. Kita kembali ke sini ya guys. Untuk catnya ini matte atau doff ya, dan untuk warnanya ini dia dominan warna hitam dan kuning, ada coklat, kayak agak-agak kecoklatan gitu, dan model-model gold gitu ya. Dan untuk perpaduan warnanya ini bagus ya, saya suka. Dan apalagi CS Powernya ini ya, nama serinya itu dia dicetak besar dan tegas ya, jadi kelihatan seperti garang ya, kayak seperti itu. Untuk framenya seperti ini, kita ke atas ya, bentuk framenya seperti ini ya, dia tidak compact ya, jadi normal. Kalau Hikwa seperti biasa namanya metric head shape ya, meskipun nanti bentuknya ada yang berbeda-beda, tapi mereka menamakan frame mereka yaitu metric shape ya. Jumlah grommetnya ini menarik guys. Biasanya Hikwa tuh bermain di jumlah grommet 72, tapi untuk raket ini tuh jumlah grommetnya 76 ya. Jadi buat kalian yang memperhatikan jumlah grommet, nah
Kalau mencari jumlah grommet yang 76 di Hikua, kalian bisa ke CS Power ini ya. Ada beberapa raket lain yang juga jumlah grommetnya 76. Saya nggak hafal, tapi ada salah satunya di CS Power 8 ini ya. CS Power 7 dan 9 kalau nggak salah ini juga sama jumlah grommetnya 76 ya guys. Oke, bagus, jadi bisa rapi seperti ini ya. Kalau kalian suka kerapian, nah ini bagusnya. Oke, jumlah grommetnya 76, warna putih 2 di atas untuk menandakan ini di tengah. Oke, kemudian bentuk frame shape-nya ini dia aerobox ya. Jadi model-model aerobox ini untuk bermain power dia bisa memberikan stabilan yang bagus ya guys. Oke, ini tijonya seperti ini, haki, flat, kemudian kita ke bagian shaftnya ada keterangannya 4U ya. Nama serinya CS Power 8, kemudian ini medium. Oke, medium itu enak ya guys, jadi pas ya buat pemula, bisa untuk yang sudah intermediate ini juga masih masuk guys. Oke, kemudian max tension bisa 33 lbs, sudah cukup banget, limited edition, dan ya hanya itu aja. Kemudian ke ini handle gripnya nih, dia tanpa ini ya, kalau kalian beli nanti tanpa grip ya, jadi kayu, cuma tenang aja udah di coating ya, udah dilapisi pelapisan gitu ya, ada lapisannya, jadi kalian tidak perlu lagi memberikan lakban isolasi atau electric tape ya. Jangan khawatir kalau tangan kalian basah akan merembes, karena dia sudah aman ya, sudah ada lapisannya. Kalian tinggal langsung aja kasih cushion wrap, kemudian kasih over grip ya, sesuaikan dengan ketebalan yang nyaman di tangan kalian ya, seperti itu ya. Oke, kita udah bahas fisiknya, kita sekarang bahas untuk spesifikasi berat dan balance point-nya. Hikua itu biasanya menggunakan model perhitungan itu di akhir ya. Jadi ketika raketnya udah jadi, mereka baru melakukan pengukuran untuk berat dan balance point-nya. Kalian akan menemukan banyak di raket Hikua seperti itu ya. Jadi mereka menuliskan berat dan balance point-nya menggunakan label ya, label kemudian dipasangkan di handle gripnya ya. Jadi berat dan balance point antara raket yang bahkan serinya sama nanti bisa berbeda-beda ya. Jadi kalau Hikua kalian bisa request ya, kalau ada toko yang menjual Hikua, saran saya kalian request aja sesuai dengan keinginan kalian, selera kalian untuk berat dan balance point-nya berapa, itu bervariasi ya. Beratnya ini kemarin tertera 83, kemudian balance point-nya itu di angka 310 ya, jadi 4U dan lumayan heavy, jadi seharusnya generate powernya besar ya. Cuma ketika saya melakukan pengukuran sendiri ya, beratnya itu di 80 ya, beda 3 gram. Kemudian untuk balance point-nya yang seharusnya 310 yang tertera, tapi saya hitung sendiri itu jatuhnya di 288 ya. Jadi cenderung ke balance ya guys raketnya ya. Jadi kalau yang saya rasakan itu memang swingnya ini dia enak ya, jadi cenderung round ke speed ya. Untuk jadi powernya nggak terlalu besar ya kalau dari secara spek ya, cuma ketika digunakan ini untuk bermain power juga masih menurut saya masih bagus ya, masih stabil ya, dan rasanya tuh juga dia nggak ampang ya, enak raketnya. Kayak seperti itu. Di video awal kemarin ada yang, kalau kalian perhatikan beberapa yang komen itu ya, ada yang mungkin tidak menerima ya cara saya dalam melakukan pengukuran dengan menggunakan ya manual ya, cara-cara manual menggunakan penggaris, harusnya menggunakan mesin digital. Tapi yang perlu saya sampaikan ya, pengalaman saya mengukur beberapa raket itu biasanya sih ya sudah sesuai ya, dan saya juga mengukur itu bukan metode saya, karena itu juga metode itu sudah secara umum ya, global ya. Dan untuk tadi saya sudah ke toko juga ya di Jogja, saya nyari toko yang punya mesin digital untuk melakukan pengukuran swing weight, berat, dan balance point-nya. Itu ketika saya bandingkan ya, melakukan pengukuran dengan penggaris dengan mesin digital, itu selisihnya cuma 1-2 mm aja ya. Ada yang sama, kemudian ada yang berbeda, itu maksimal ya 1-2. Jadi menurut saya masih apa ya, masih bisa diterima lah ya melakukan pengukuran menggunakan penggaris ya. Jadi ya kalau tidak diterima ya sudah, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Oke, setelah terpasang senar, ini senarnya saya menggunakan senar dari Hikua yaitu ISO 66 ya, dengan tarikan 28 atau 29 lbs mesin digital. Oke, ini dibuat 2 simpul ya, kita dengarkan hitting sound-nya ya. Cuma biasanya kalau ISO 66 itu hitting sound-nya biasa seperti ini hitting sound-nya. Oke, nyaring, cuma dia langsung berhenti ya, suaranya langsung berhenti ya. Tinggal kalian kasih senar yang bagus, ultimax, force dan sebagainya, nanti hitting sound-nya bisa bagus ya. Kalau kalian suka
hitting sound yang bagus ya. Ini juga senarnya kan senar biasa ya. Nanti untuk senar yang bagus bisa lebih maksimal lagi nih raketnya ya. Kemudian terpasang overgrip dari RS ya, berat totalnya 90 aja. Jadi ini nggak terlalu berat-berat banget dan nggak terlalu ringan, dan saya idealnya suka di 89 sampai 92 itu enak ya. Permainan cepat enak, dan untuk powernya juga menurut saya masih enak ya. Balance point-nya dari 288 ketika realnya ya kosongan, jadi 284 285 kalau nggak salah ya. Jadi dia cenderung ke headlight ya, dan saya rasakan memang ini lebih ke balance ya, untuk permainan cepat nih oke. Untuk bermain power ini untungnya dengan berat 90 ini masih oke lah ya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita ke performanya. Menurut saya ini raketnya bagus ya. Hikwa selalu menawarkan memproduksi raket-raket yang menurut saya enak ya, bahkan di harganya yang 100-200 ribuan menurut saya worth it ya. Jika dibandingkan dengan beberapa raket yang lain, mereka bisa memberikan raket dengan feel yang padat ya, materialnya juga bagus ya. Dan meskipun hanya brand lokal ya dari Lawang, Jawa Timur, tapi jangan khawatir, untuk performanya bagus ya. Cuma memang ada masih PR di bagian catnya ya, tapi saya rasa kalau kalian lebih mementingkan performanya, untuk masalah cat tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Kombinasi warnanya bisa bagus ya, cuma memang di beberapa model finishingnya itu ada yang memang kurang rapi ya. Ya seperti itu. Untuk ke power ya, kita bahas untuk powernya bagaimana. Menurut saya ini powernya lumayan enak ya, meskipun dia beratnya kosongan hanya 80, balance point-nya hanya 288. Tapi setelah tersetting seperti ini, berat 90, kemudian balance point-nya 284 285, menurut saya ini untuk bermain power masih enak ya. Cuma memang dari raketnya sendiri jenis powernya nggak terlalu gede, jadi harus tergantung juga dari power kalian ya. Cuma memang ini raketnya stabil ya, saya kasih nilai berapa ya, 8,5 lah ya. Kalau kalian powernya bagus ya, ini raketnya stabil ya, nilainya bisa 9 ya. Cuma memang dari raketnya sendiri jenis powernya nggak gede, karena untuk jenis power itu pertama pengaruh dari berat dan balance point-nya ya, untuk menghasilkan swing weight-nya seperti itu ya kalau menurut saya. Oke, kalau salah silahkan diralat. Seperti itu. Untuk lob ini raketnya enak ya, dari baseline ke baseline ya, meskipun beratnya ketika kosongan itu 80 ya, cenderung ringan, tapi ini enak guys, stabil ya. Nggak semua raket bisa seperti itu ya, cuma untungnya ini rasanya stabil ya, padat ya, nggak ampang, jadi enak ya. Tinggal kalian, kalau kalian powernya kurang, jangan ditarik terlalu kencang ya, biar bisa maksimal ya. Saya kasih nilai 9 ya. Kemudian untuk drive, nah ini swingnya enak ya, karena dia BP-nya beratnya cenderung ringan dan ke headline, jadi ini untuk drive tuh enak guys. Di depan, posisi di depan ini maksimal banget ya, nggak berat ya untuk motong-motong. Kemudian kalian posisi sebagai playmaker yang mencarikan bola enak buat temen, ini raketnya enak ya. Kalau yang saya dapatkan ini ya, saya kasih nilai 9 ya guys. Kemudian 9,5 ya. Kemudian untuk netting, untuk defense ya, untuk defense karena ini raketnya enak dipegang, nggak berat ya. Ini saya untuk pindah dari backhand ke forehand ini nggak susah juga. Gripnya, ketebalannya bisa kita sesuaikan sendiri juga, jadi saya kasih nilai 9 ya. Untuk netting kemudian drop shot ya, sebenarnya lebih ke skill ya, tapi ini raketnya karena dasarnya memang enak dipegang ya, jadi untuk drop shot, untuk netting nggak ada masalah, saya kasih nilai 9 juga. Kemudian untuk control placing ini raketnya juga enak ya, karena swingnya enak, mudah digunakan, handlingnya juga enak ya, jadi enak ya. Untuk stiffness-nya yang medium, jadi dia nggak terlalu ini ya. Untuk mencari yang lebih akurasi ini raketnya juga enak guys. Jadi secara umum raketnya ini enak ya. Cuma memang untuk apa ya, untuk berat dan balance point-nya aja yang menurut saya tidak sesuai ya. Meskipun mereka sudah melakukan pengukuran secara manual ya, tapi nggak tahu kenapa kok jadi tidak sesuai ya. Selisihnya lumayan jauh ya. Nanti kita akan bahas juga yang di sini ya, CS Power 7 dan CS Power 9, antara berat dan balance point-nya itu apakah sesuai dengan yang tertera atau tidak ya. Sudah saya lakukan pengukuran juga dengan cara manual biasa yang saya lakukan, penggaris, dan juga biar lebih adil katanya dengan menggunakan mesin. Sudah saya lakukan ya, nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya. Yang jelas menurut saya yang sudah saya lakukan di sini itu sudah sesuai ya, kayak seperti itu.
Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Jika kalian sudah ada yang menggunakan raket ini, boleh sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.